Salam saudara-saudara, dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati, damai sejahtera, keselamatan, dan kesegaran roh dan jiwa tubuh saudara semua. Saudara bertemu dengan kami, studi kitab Injil yang membawa visi dan misi mencerahkan jiwa. Saudara-saudara, saat ini kami memaparkan topik tentang mendukacitakan Roh Kudus yang menunjukkan pada sikap perilaku apa yang membuat Roh Kudus itu berdosa. Saudara-saudara yang terkasih, mendukacitakan Roh Kudus termasuk kategori dosa terhadap Tuhan. Mengapa? Karena Roh Kudus dibuat berduka oleh tingkah laku umatnya. Mengapa disebut berdosa? Karena Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri yang beserta dengan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, dengan memahami sikap perilaku apa yang membuat kita mendukakan Roh Kudus, kita sangat penting untuk kita bisa berjaga-jaga sehingga kita bisa mengikuti petunjuk Tuhan sehingga tidak masuk dalam sikap perilaku yang mendukacitakan Roh Kudus. Saudara-saudara, untuk memahami ini secara jelas, mari kita lihat sumber kebenaran dari kitab Injil yang kami ambil dari kitab Perjanjian Baru, Efesus 4 ayat 30 sampai dengan 32. Demikian saudara-saudara, saya ambil dari terjemahan ILT. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim, yang olehnya kamu telah dimeteraikan hingga hari penebusan. Segala kepahitan dan amarah dan murka dan keributan dan umpatan bersama segala kejahatan hendaklah dibuang dari antara kamu. Dan jadilah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lembut hati, serta saling mengampuni di antara kamu sendiri, sebagaimana pula Elohim dalam Hamasyah telah mengampuni kami. Saudara-saudara, sungguh luar biasa. Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa ada beberapa sikap dan perilaku yang tergolong mendukacitakan Roh Kudus, yaitu kepahitan atau sakit hati, kemarahan, murka atau kegeraman, keributan atau pertikaian, umpatan atau fitnah. Itu adalah kategori mendukacitakan Roh Kudus. Saudara-saudara, mengapa orang bisa sakit hati atau kepahitan? Dan apa hubungannya dengan kegeraman dan kemarahan, umpatan, fitnah, dan pertikaian? Saudara-saudara, di dalam psikologi kita bisa menemukan bahwa orang merasa sakit hati atau kepahitan karena satu hal, saudara. Karena ada hak-hak pribadi yang dilanggar oleh orang lain. Dan ini merupakan sikap egoisme atau mementingkan diri sendiri, saudara-saudara. Karena orang lain kita anggap melanggar hak-hak kita, maka kita menjadi sakit hati. Sakit hati yang bertumpuk-tumpuk menghasilkan satu kemarahan. Dan akhirnya muncul satu keributan, saudara. Dan efek yang lain apa? Umpatan, fitnah. Ya akhirnya apa, saudara? Tidak mau saling kenal. Ini adalah terpecah belahnya melalui sakit hati. Bagaimana orang marah kalau tidak bersumber dari sakit hati? Bisa juga, saudara. Orang marah karena dia tersinggung kepentingan atau hak dirinya sendiri. Karena tersinggung dia marah. Ini juga merupakan bentuk mementingkan diri sendiri, egoisme. Karena segala sesuatu diukur dari hak saya, kriteria saya.
Sehingga kalau semuanya mengenai, menyinggung atau melanggar hak-hak yang sudah saya buat sendiri, saya marah, saya sakit hati. Dan efek dari sakit hati kelanjutannya adalah kemarahan, kelanjutannya adalah seperti singa, saudara, kalau mau menangkap orang atau menangkap mangsa. Apa yang terjadi, saudara? Singa itu dia mengeram. Dia siap-siap dengan kegeramannya, saudara, untuk menangkap musuhnya. Itulah saudara-saudara. Dan kalau sudah ketangkep, saudara, terjadilah pertikaian atau keributan. Dan kalau itu berkepanjangan, dilanjutkan dengan umpatan dan fitnah. Jadi sangat melebar, saudara. Akibatnya menyeret bukan hanya saya, tapi orang lain yang bersangkutan dengan masalah saya, juga orang lain lagi yang bersangkutan dengan orang yang bermasalah dengan saya, sehingga hampir semuanya kena. Saudara-saudara, itu hal yang berkaitan dengan sakit hati. Nah, kalau kita telusuri semuanya, saudara, sakit hati, kegeraman, kemarahan, umpatan, pertikaian, itu ternyata sumbernya satu, saudara. Apa, saudara? Mementingkan diri sendiri, atau istilah lain egoisme. Oleh karena itu, saudara-saudara, hal inilah yang menimbulkan satu permasalahan besar kalau dalam rumah tangga, kalau masing-masing mementingkan dirinya sendiri. Ada satu keluarga, saudara, seorang wanita menyatakan keluhannya bahwa di rumah itu suaminya memperlakukan dia seperti bukan istrinya, bukan orang yang disayangi. Dia suka memarahi, mengata-ngatai dengan kata-kata kasar, masih ditambah dengan uluran fisik untuk melukai dia. Tadinya wanita ini sebagai istri, dia tunduk, dia tidak melawan. Tapi di dalam hatinya dia merasa sakit, dia merasa tersakiti. Timbullah namanya kepahitan, istilah rohaninya. Hari demi hari numpuk, saudara. Dulu dasarnya cinta, hormat kepada suami, sekarang tidak lagi, tapi sakit hati. Itu numpuk-numpuk, saudara. Akhirnya menjadi satu timbul kebencian, kemarahan yang akan dikeluarkan. Dan akhirnya suatu saat, saudara, ketika suaminya memarahi dengan kata-kata kasar, dia tidak diam seperti biasanya, tapi dia membalas dengan kata-kata kasar. Akhirnya terjadi keributan, dia dipukul. Tapi ketika dipukul, dia tidak menyerah, melawan, saudara. Dan akhirnya lebih parah lagi, saudara. Keributan mengundang tetangga harus memisah. Saudara, itu berlangsung berhari-hari, saudara. Selama berbulan-bulan terjadi seperti itu. Jadi di dalam keluarga itu, meskipun sudah mengenal Tuhan, beribadah kepada Tuhan, rajin ke gereja, tapi permasalahannya sama tiap hari. Adanya hanya kemarahan. Hal yang sedikit, kesalahan sedikit menimbulkan kemarahan, pukul, umpatan, terjadi terus, saudara. Akhirnya wanita itu setelah mengeluarkan curhatannya, saya katakan ada dua hal yang saudara sedang hadapi. Kaget dia. Tapi saya katakan dua hal. Pertama adalah suaminya yang memperlakukan dia tidak sebagai istri yang baik, istri yang harus disayangi sesuai kitab suci. Yang masalah dua yang dihadapi wanita tadi adalah dirinya sendiri, yaitu sikap mementingkan dirinya sendiri atau egoisme. Ketika saya lontarkan dua hal tadi, dia marah. Ya, tetapi saya tetap berkata, itu yang terjadi.
coba renungkan. Akhirnya dia bisa merenungkan dan akhirnya kembali lagi omong-omong lagi, dia mau dinasihati. Kemudian minta jalan keluarnya. Saya tunjukkan saudara sesuai kitab suci. Jalan keluarnya adalah juga dari firman Tuhan. Harus bebas dulu dari mementingkan diri sendiri, bebas dulu dari kekuatan kuasa egoisme, barulah dia bisa menyelesaikan masalah yang kedua dengan suaminya. Saudara-saudara, Tuhan menunjukkan jalan keluar itu di dalam firman-Nya. Di dalam Matius atau kitab Matius 7 ayat 12 dikatakan, intinya demikian saudara. Apa yang kau inginkan atau kendaki orang lain perbuat kepadamu, atau apa yang engkau inginkan orang lain itu bersikap atau berlaku kepadamu, perbuatlah juga demikian kepadanya. Itu inti dari seluruh kitab Nabi, juga Torah. Luar biasa bukan saudara? Dan itu dikuatkan lagi oleh perkataan Tuhan dalam kitab Matius atau Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa maksudnya dua ayat tersebut saudara? Maknanya sama. Kalau kau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada dia. Atau kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau engkau tidak mau diumpat, jangan mengumpat orang lain. Kalau kamu tidak mau diludahi, jangan meludahi orang lain. Kalau kamu tidak mau dikatai kasar, jangan berkata kasar kepada orang lain. Kalau kamu tidak mau disakiti, ya jangan menyakiti orang lain. Kalau kamu tidak mau dipukul, jangan memukul orang lain. Kalau kau tidak mau direndahkan, jangan merendahkan orang lain. Kalau kamu tidak mau dilawan, jangan melawan orang lain. Itu intinya saudara. Itulah kasih saudara. Ukurannya mengasihi orang lain itu kan dirinya sendiri. Jadi kalau orang itu sudah punya kebiasaan bersih-bersih tubuhnya dengan sabun ya secara rutin, maka dia akan melihat orang lain kriterianya adalah bersih. Jadi kalau dia memelihara jiwanya supaya tidak tersakiti, dia akan memelihara orang lain supaya tidak tersakiti jiwanya. Akhirnya dia sadar saudara. Akhirnya dia mau bertobat. Setelah kami doakan, kemudian kami tuntun, akhirnya saya bawa untuk mengasihi Tuhan. Sebab di dalam kitab Matius atau Matius 22 ayat 37, 38 itu dikatakan saudara, sebelum menyatakan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, dikatakan ada yang utama dan terutama, itu kasihlah Yahweh Elohim atau Tuhan semesta alam ini dengan kekuatanmu, dengan keperkasaanmu, dengan segenap hatimu, pikiranmu, kehendakmu, ya semua yang ada kepada kita untuk mengasihi Tuhan. Yang utama dan terutama itu, wanita ini mau mengasihi Tuhan saudara. Akhirnya dia ingat perkataan Tuhan, kasihlah orang lain seperti Tuhan telah mengasihimu. Ampunilah orang lain seperti Tuhan telah mengampuni kami. Ya, jadi itulah yang menyadarkan, mengampuni orang seperti Tuhan sudah mengampuni saya. Mengasihi orang lain seperti Tuhan sudah mengasihi saya. Itu lebih dalam saudara. Akhirnya wanita itu bisa melakukannya. Dia mulai dengan memaksakan dirinya. Tiap pagi mengawali bangun pagi dia sempat mulai mengutamakan menyendiri dalam kamar, berdoa, menyembah Tuhan. Kemudian membaca beberapa ayat kitab suci, mulailah dia ada ketenangan. Kemudian setelah masuk dalam biasanya dunia keluarganya, bertemu suaminya, apa yang terjadi saudara? Bukan seperti yang di dalam doa, tapi lagi-lagi umpatan, ucapan kotor dan
kemarahan dari suami. Tapi dia menahan diri untuk tidak melawan, saudara. Tapi dia mempraktekkan firman. Dia memaksakan pertama-tama untuk mengasihi suaminya. Jadi satu hal yang buruk dibalas dengan yang baik dari wanita itu. Mulailah dia mengampuni setiap ucapan kata-kata kotor keras dari suaminya yang sebelumnya dirasakan dalam hatinya, terus direnungkan, terus menimbulkan sakit hati. Sekarang tidak, saudara. Kata-kata umpatan kasar kepada dia dengar dan dia tolak, tidak disimpan lagi di pikiran dan hatinya. Sehingga dalam hatinya itu, saya mengampunimu suamiku. Dia katakan terus. Hari berikutnya dia lakukan terus. Dasarnya dia menghormati suaminya adalah karena dia sadar bahwa kehendak Tuhan seorang istri mengasihi, menghormati suaminya. Tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Akhirnya dia lakukan itu dengan tulus, dengan dasar pengertian firman. Akhirnya apa, saudara-saudara? Setiap suaminya marah, bahkan memukul, dia tidak membalas, saudara. Apa yang dimaui suami, dia lakukan dengan tulus. Dan apa yang dilakukan suami, kasar, pukulan, tidak direnungkan lagi. Sebab kalau direnungkan seperti semula, menimbulkan sakit hati dan marah. Tapi sekarang setiap kena pukulan, ucapan kotor, kasar, merendahkan martabat dirinya, dia buang itu dari pikirannya. Dan dia mencoba melihat suaminya sebagai suami yang baik, yang berkarisma, yang mengasihi. Dia lakukan itu. Beberapa bulan kemudian, saudara, satu hal yang luar biasa. Perubahan suaminya secara drastis. Dan itu luar biasa. Akhirnya apa? Secara singkat, suaminya itu, saudara, menunjukkan perubahan yang luar biasa. Sekarang tidak kasar lagi, tidak mengumpat lagi. Bahkan dia mulai mau mengelus, memeluk. Kemudian kalau pergi mulai mencium. Dan itu luar biasa, saudara. Akhirnya beberapa bulan kemudian berubahlah suami itu. Akhirnya menjadi saksi yang hidup di tengah jemaat bahwa dia berubah karena perilaku istrinya yang melakukan firman Tuhan. Tidak mementingkan dirinya sendiri lagi. Dan suaminya tadi juga sadar, sekarang ini dia yang lakukan kekerasan itu karena dia mementingkan dirinya sendiri. Sebagai suami minta dihormati, dihargai. Tapi caranya salah, akhirnya memperoleh hasil yang salah. Tetapi sekarang waktunya diubahkan Tuhan, dia sadar. Sehingga keduanya menjadi pasangan yang saling mengasihi, dasarnya firman Tuhan. Saudara-saudara, itulah bagaimana orang bisa lepas dari dosa mendukacitakan Roh Kudus. Saudara, kalau orang terus-menerus mendukacitakan Roh Kudus, maka bagaimana Tuhan yang roh adanya yang di dalam kita itu bisa menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Kalau kita terus mendukacitakan Roh Kudus, yang adalah Tuhan sendiri yang beserta kita. Oleh karena itu, saudara, dengan melihat, memahami sikap perilaku yang mendukacitakan Roh Kudus, kita bisa menyelesaikan. Supaya kita tidak mendukakan lagi, berarti kita harus membuang kepahitan atau sakit hati dari kita. Membuang kegeraman, kemarahan. Menghentikan umpatan dan keributan. Dan demi kasih firman, dia mengasihi orang lain seperti dirinya. Dia mengasihi, mengampuni orang lain seperti Tuhan sudah mengasihi, mengampuni dia. Dan itu memang harus belajar, saudara. Dan saya katakan firman Tuhan itu roh dan hidup. Kalau saudara percaya dan melakukan, saudara bisa. Dan hasilnya luar biasa, seperti perempuan tadi, saudara, dan suaminya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, supaya tidak terus-menerus terlibat dosa mendukakan Tuhan atau Roh Kudus, maka berhentilah sakit hati, berhentilah marah, berhentilah kegeraman yang bersumber dari mengutamakan kepentingan sendiri, mendewa-dewakan egoismenya,
hak-hak kriteria dirinya yang ditinggikan agar orang lain mengikuti. Buang semua itu, saudara. Pentingkanlah kehendak Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan, kasihlah sesamamu.